Untung ratusan juta, usaha penggemukan sapi potong. Industri sapi potong di Indonesia, sebuah negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan populasi yang pesat ini berarti ada lebih banyak mulut untuk diberi makan, dan dengan demikian, permintaan daging sapi terus meningkat. Faktanya, konsumsi daging sapi per kapita di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, bukan hanya pertumbuhan populasi yang mendorong permintaan ini. Ada juga perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat. Seiring dengan peningkatan pendapatan dan gaya hidup yang semakin modern, masyarakat Indonesia semakin memilih daging sapi sebagai sumber protein utama mereka. Daging sapi dianggap sebagai makanan yang bergizi dan lezat, dan menjadi bagian penting dari berbagai hidangan tradisional dan modern di Indonesia. Dalam konteks ini, usaha sapi potong memiliki peluang besar untuk berkembang dan menghasilkan pendapatan yang stabil dan tinggi. Dengan permintaan yang tinggi dan terus meningkat, usaha sapi potong dapat menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, sambil tetap mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Ini berarti bahwa, meskipun ada tantangan dalam menjalankan usaha sapi potong, seperti biaya pakan dan perawatan yang tinggi, potensi keuntungan masih sangat besar. Penggemukan sapi potong adalah sebuah proses yang melibatkan pemeliharaan sapi dengan tujuan utama untuk mempercepat dan meningkatkan bobot badan atau produksi daging. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan hewan dan hasil yang optimal. Pemilihan bakalan sapi. Langkah pertama dalam proses penggemukan sapi potong adalah pemilihan bakalan, atau sapi yang akan digemukkan. Faktor-faktor penting dalam pemilihan bakalan termasuk jenis kelamin, biasanya jantan, bangsa sapi, biasanya yang cepat gemuk dan disukai pasar, umur, lebih dari 1,5 tahun, dan bobot badan, 250 hingga 300 kg. Bakalan harus sehat dan tidak cacat. Pemilihan bakalan yang tepat adalah kunci untuk memastikan hasil penggemukan yang sukses. Penyediaan pakan. Pakan yang diberikan kepada sapi harus mengandung 3 unsur. Bahan pakan berserat, seperti rerumputan, leguminosa, dan hijauan lainnya. Pakan penguat atau konsentrat, yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, dan pakan tambahan, seperti vitamin, mineral, hormon, enzim, antibiotik, dan urea atau UMB, urea molasses block. Penyediaan pakan yang tepat sangat penting untuk memastikan sapi mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan penggemukan yang optimal. Kandang yang digunakan dalam penggemukan sapi potong harus rapi dan bersih. Kondisi kandang yang kotor dapat menyebabkan sapi stres, kehilangan nafsu makan, dan berkurangnya bobot badan. Oleh karena itu, pemeliharaan kandang yang baik adalah penting untuk kesejahteraan sapi dan keberhasilan proses penggemukan. Lama penggemukan. Lama penggemukan biasanya dibatasi sekitar 6 bulan. Ini adalah periode waktu yang cukup untuk memastikan sapi mencapai bobot badan yang optimal dan siap untuk dipotong. Pemberian obat. Pada awal penggemukan, sapi biasanya diberikan obat cacing dan suplemen untuk meningkatkan nafsu makan serta daya tahan tubuh ternak. Ini membantu memastikan bahwa sapi tetap sehat selama proses penggemukan dan dapat mencapai bobot badan yang optimal. Dengan melakukan penggemukan sapi potong dengan cara yang tepat, peternak dapat meningkatkan bobot badan sapi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat meningkatkan harga jual sapi potong. Ini menunjukkan betapa pentingnya proses penggemukan sapi potong dalam industri peternakan. Modal dan keuntungan usaha penggemukan sapi potong di Indonesia. Usaha penggemukan sapi potong lokal di Indonesia adalah sebuah bisnis yang menjanjikan, namun juga penuh dengan tantangan. Modal dan keuntungan dalam usaha ini sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti jenis sapi, biaya pakan, biaya perawatan, dan harga jual. Modal yang dibutuhkan untuk usaha penggemukan sapi potong meliputi beberapa komponen penting. Pertama adalah biaya pembelian bakalan,
atau sapi yang akan digemukkan. Misalnya, harga beli sapi sekitar 7 juta rupiah per ekor. Selain itu, biaya pakan dan perawatan juga menjadi bagian penting dari modal usaha. Pakan sapi harus mengandung nutrisi yang seimbang untuk memastikan sapi dapat tumbuh dengan optimal. Sementara perawatan yang baik dapat mencegah sapi dari penyakit yang dapat menghambat pertumbuhannya. Keuntungan bersih per ekor per periode penggemukan dan keuntungan bersih per ekor per bulan adalah dua indikator penting dalam analisis usaha penggemukan sapi potong. Dalam satu periode penggemukan, sekitar 4-6 bulan, keuntungan per ekor sapi yang dapat dicapai berkisar antara Rp5 hingga Rp7 juta. Harga jualnya akan berada pada kisaran Rp12 hingga 15 juta per ekor. Namun, perlu diingat bahwa angka-angka ini adalah perkiraan dan hasil aktual dapat bervariasi. Faktor-faktor seperti fluktuasi harga pasar, jenis sapi, biaya operasional, dan kondisi sapi dapat mempengaruhi modal dan keuntungan usaha. Mengenal jenis sapi potong di Indonesia. Indonesia, dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya, juga dikenal dengan berbagai jenis sapi potong lokal dan asing yang populer. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang beberapa jenis sapi tersebut. Sapi Brahman. Sapi ini berasal dari India dan dikenal dengan fisiknya yang kuat. Bobot terbesar sapi Brahman adalah 800 kg untuk jantan dan 500 kg untuk betina. Harga beli anakan sapi Brahman berkisar antara Rp9 juta hingga Rp11 juta. Sedangkan harga jual sapi Brahman yang bobotnya 900 kg bisa mencapai Rp60 juta. Sapi Limousin. Sapi ini berasal dari Perancis dan sering dijadikan hewan kurban. Bobotnya bisa mencapai 1 ton. Anakan sapi Limousin bisa dibeli seharga Rp8 juta hingga Rp10 juta. Sedangkan harga jualnya bisa mencapai Rp80 juta jika bobotnya lebih dari 1 ton. Sapi Angus. Sapi ini berasal dari Skotlandia dan Inggris. Bobotnya bisa mencapai 900 kg untuk jantan dan 700 kg untuk betina. Sapi Brangus. Sapi ini adalah hasil persilangan antara sapi Brahma dan Angus. Bobotnya bisa mencapai 1.800 kg untuk jantan dan 1.200 kg untuk betina. Harga sapi ini bisa sangat fantastis, mulai dari Rp18 juta untuk sapi berbobot 200, 300 kg hingga Rp250 juta untuk sapi dengan bobot 1 ton lebih. Sapi Pegon. Sapi ini dikenal sebagai sapi yang memiliki kemampuan untuk hidup di kondisi sulit seperti kurangnya pakan dan air. Harga jual sapi Pegon sangat bersaing, sekitar Rp21 juta per ekor. Sapi peranakan Ongole. Sapi ini adalah jenis sapi yang banyak ditemui di Indonesia. Bobot jantan dewasa bisa mencapai 800 kg, sedangkan untuk betina bisa mencapai 600 kg. Sapi Madura. Sapi ini termasuk sapi pekerja dan banyak digunakan untuk membajak sawah. Namun, sapi ini memiliki kualitas daging yang sangat baik dan rendah lemak. Sapi Bali. Sapi ini termasuk jenis sapi pekerja karena memiliki tenaga dan daya tahan tubuh yang besar. Dengan asupan yang baik, sapi ini mampu mencapai bobot maksimal 217 kg. Setiap jenis sapi ini memiliki karakteristik unik dan berkontribusi penting terhadap industri peternakan di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang setiap jenis sapi ini, peternak dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang jenis sapi mana yang paling cocok untuk usaha penggemukan sapi potong mereka. Demikianlah konten ini dinarasikan, semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan inspirasi dalam mengembangkan bisnis Anda selanjutnya.